Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ZRAM bawaan di semua device Android. Mencakup cara untuk mengeceknya, cara mengaktifkan, cara menonaktifkan, serta fungsi dari ZRAM itu sendiri. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini saya ambil dari salah satu sumber bahwa ZRAM itu adalah salah satu fitur dari kernel Linux yang berfungsi untuk menggunakan ruang sisa RAM sebagai memory cache yang terkompresi. Disk yang terkompresi ini nantinya akan digunakan untuk memindahkan proses pada RAM yang tidak digunakan agar penggunaan RAM menjadi lebih lega. Lalu, apa fungsi dari ZRAM ini? Nah, dengan menggunakan ZRAM akan mengurangi penggunaan RAM secara efisien karena data yang digunakan akan dikompresi. Kalau teman-teman nanya, Bang, apa sih fungsi dari ZRAM? Bang, apa sih gunanya? Nah, ini saya sudah langsung jawab di videonya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung ke cara pengecekannya, teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan aplikasi DevCheck aja, langsung dari Play Store-nya ya. Teman-teman bisa download aja aplikasi DevCheck. Nah, yang seperti ini, teman-teman ya. Dan yang kedua, cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya, teman-teman bisa menggunakan Set Edit. Oke, nah di sini teman-teman ya, di bagian set edit teman-teman gulir aja di bagian sistem tabelnya. Kalau di sistem tabel itu nggak ada yang namanya ZRAM. Untuk alfabetnya juga ini hanya sampai ke huruf W, sedangkan huruf Z itu adalah huruf alfabet yang terakhir. Oke, di mana letak dari ZRAM itu? Letak dari ZRAM-nya itu ada di global tabel. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalkan, Bang, kok global tabel saya nggak bisa diedit untuk value-nya, nggak bisa add new setting di global tabelnya, harus di-unlock dulu dong ya. Oke, cara unlock-nya sudah saya bahas juga ya di channel ini, tinggal dicek aja di playlist set edit. Baik untuk Android 11 maupun Android 12 sudah saya bahas. Sedangkan untuk Android 10 ke bawah saya tidak bahas ya karena harus menggunakan ADB plus OTG juga. Oke, tinggal digulir aja ke bawah. Nah, di sini teman-teman ya, ada yang namanya ZRAM enable. Nah, untuk ZRAM enable di sini untuk value-nya itu udah 1. Arti dari 1 itu berarti aktif. Nah, di sini teman-teman ya, untuk device saya itu adalah Realme 6 dengan RAM bawaannya itu adalah 4 GB. Kemudian kita lihat di bagian DevCheck teman-teman ya. Tunggu beberapa saat hingga DevCheck-nya membuka. Oke, nah di sini teman-teman ya, untuk mengecek ZRAM itu ada di bagian RAM. Nah, tinggal diklik aja seperti ini. Untuk RAM yang tersedia itu adalah 3682 MB. Ya, yang digunakan adalah 2312 dan yang bebasnya hanya sekitar 1370. ZRAM-nya yang mana, Bang? Nah, yang itu teman-teman. Untuk ZRAM dari device saya yang punya RAM 4 GB itu sekitar 2559 ya. Yang digunakannya 1391 dan yang bebasnya itu adalah 1168. Oke, kita bakalan move ke device saya yang kedua yaitu Realme 9 Pro. Karena untuk ZRAM dari setiap device itu beda-beda ya. Oke, di sini udah masuk ke aplikasi DevCheck-nya ya. Teman-teman tinggal klik aja di bagian RAM. Untuk device 9 Pro saya punya RAM 8 GB, tapi yang terbaca itu sekitar 7419 MB, dimana yang digunakan 3300 MB-an, serta yang bebas 4000 MB ya, atau sekitar 4 GB yang bebasnya. Untuk ZRAM-nya teman-teman ya, di device Realme 9 Pro, kalau tadi kan di Realme 6 sekitar 2 GB ya, kalau di Realme 9 Pro itu sekitar 4 GB. Jadi beda device, beda untuk ZRAM-nya. Yang digunakan sekitar 1 GB-an ya, dan yang bebas sekitar 3 GB-an. Oke teman-teman semuanya, kenapa saya bahas ini? Takutnya teman-teman salah setting dari ZRAM ini. Karena untuk ZRAM tadi ya, bakalan ngebantu gitu dari performa device kita. Masuk aja ke set editnya, kemudian di bagian global tabel teman-teman tinggal setting aja di sini, gulir yang paling bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini untuk ZRAM-nya mau dinonaktifkan, silahkan ya. Cara menonaktifkannya tinggal diedit aja value-nya sebesar 0. Kalau misalkan dari ZRAM-nya udah aktif, itu value-nya sebesar 1. Saran dari saya gimana? Saran dari saya ya udah teman-teman sesuaikan aja dengan bawaan pabriknya, yaitu value-nya sebesar 1. Artinya untuk ZRAM di device kalian itu aktif ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk pembahasan ZRAM kali ini. Adapun untuk fungsi atau manfaat dari ZRAM sudah saya jelaskan di awal video banget ya, sehingga teman-teman
bisa bisa tahu ya apa fungsi dari si ZRAM ini. Oke teman-teman semuanya, jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka dislike saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.